Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Izinkanlah kiranya pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita dalam pembelajaran bahasa Arab semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim, Cikarang, Bekasi. Mari kita awali kegiatan perkuliahan kita via YouTube pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang lalu kita telah mempelajari sistem kesatuan, sistem cabang, dan sistem gabungan. Yang ketiganya itu dipraktikkan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di Arab sendiri dipraktekkan terkait tentang sistem kesatuan, cabang, ataupun gabungan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita dengan materi yaitu Maharatul Lughah Al-Arabiyyah. Maharatul Lughah Al-Arabiyyah. Maharah artinya keterampilan, Al-Lughah Al-Arabiyyah berbahasa Arab. Maharatul Lughah Al-Arabiyyah ini terbagi menjadi 4 bagian. Keterampilan berbahasa Arab ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang hari ini kita akan bahas hanya Maharatul Istima'. Sedangkan yang 3 yang lainnya kita akan lanjutkan insyaallah di pekan-pekan selanjutnya jika Allah berkehendak. Maharatul Istima' ya, artinya keterampilan menyimak. Maharatul Kalam, keterampilan berbicara. Maharatul Qiraah, keterampilan berbahasa atau membaca. Maharatul Kitabah, keterampilan menulis. Nah, dari keempat item ini kebanyakan di antara para pelajar atau murid mampu 3, yaitu menyimak, kalam, qiraah, kitabahnya kurang. Namun biasanya dari 4 maharah ini yang sangat diremehkan adalah Maharatul Istima' oleh para siswa, para murid ataupun mahasiswa sendiri, itu keterampilan menyimak. Oke, kita lanjutkan. Apa sih arti daripada Maharatul Istima'? Nih, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami kata, kemudian memahami kata, memahami kalimat atau mencerna kalimat yang diujarkan oleh mitra yang berbicara ataupun lewat media tertentu. Jadi ada istilahnya mendengar, ada istilahnya menyimak. Kalau mendengar itu hanya sekedar saja, hanya mendapatkan informasi sekilas saja. Namun kalau menyimak itu dia mencerna, kemudian benar-benar memahami. Nah, kebanyakan di antara kita, baik murid ataupun mahasiswa, ini sangat meremehkan ya terkait tentang istima' ini. Hanya mendengarkan, tapi matanya ataupun jari jemarinya melihat handphone, seperti itu. Oke, bagaimana cara melatihnya Maharatul Istima' ini, keterampilan menyimak ini? Yaitu latihan terus-menerus dalam mencari perbedaan bunyi sesuai makhorijul huruf. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, ada beberapa fase Maharatul Istima' yang kita kaji pada hari ini. Fase yang pertama itu
fase menyimak pengenalan. Menyimak dalam bentuk pengenalan. Dikenalkan kepada murid-murid kita, siswa-siswi kita bunyi huruf Arab, baik tunggal ataupun sambung dengan huruf lain dalam sebuah kata. Misalnya alima. Ya, bunyi harokat pendek alima. Terus panjangnya alima. Nah, ini kita kenalkan kepada anak-anak kita. Lalu yang kedua, bunyi huruf yang sepintas mirip. Biasanya di materi pelajaran BT Aki yang mirip-mirip kita ulang-ulang terus. Sin, so, sin, sod, ha, ha. Nah, kita ulang-ulang terus menerus sampai mereka pas menurut gurunya. Atau alif, ain, alif, ain. Nah, ini bunyi huruf yang sepintas mirip. Kemudian bunyi huruf yang bertasydid. Misalnya istaqarra yastaqirru. Istaqarra yastaqirru. Nah, ini yang bertasydid. Lalu bunyi huruf yang bertanwin. Hadza kitabun jadidun. Bun jadidun. Mohon maaf itu tidak ditulis harokatnya. Kemudian bunyi huruf yang disukunkan. Misalnya hadzal baitu jamilun. Ya, bye-bye, jamil mil. Nah, itu yang disukun. Hadzal baitu jamilun. Kita ulang-ulang. Jadi, ini tahap pengenalan. Harokat pendek panjang, kemudian huruf yang sepintas mirip, kemudian bertasydid, huruf yang bertanwin, dan huruf yang disukunkan. Ini fase pengenalan. Masuk ke fase kedua, yaitu fase pemahaman permulaan. Pelajar diajak memahami pembicaraan sederhana yang dilontarkan guru tanpa respon lisan, tetapi dengan perbuatan. Ini ada contohnya. Misalnya yang kedua ini perintah secara fisik. Jadi anak-anak nggak usah ngomong, tapi dia gunakan dengan fisik mereka. Misalnya kum, maka anak-anak berdiri. Kemudian ijlis, ya anak-anak duduk. Lalu misalnya Anda kasih contoh, anak-anak suruh maju, kemudian Anda kasih perintah, ukhruj, misalnya, keluarlah. Atau misalnya duhulan, masuklah. Oke, selanjutnya bereaksi pada seruan. Ihtaris, misalnya, ihtaris. Kemudian al-intibah, ya, al-intibah. Ini kita kasih contoh. Ihtaris itu artinya awas. Sedangkan intibah itu perhatian sini. Nah, misalnya contoh intibah. Kemudian menjawab pertanyaan secara tertulis. Kita kasih pertanyaan, kemudian mereka menjawab langsung lewat tulisan. Hal anta ja'i'? Misalnya mereka jawab, "Na'am, ana ja'i'." Apakah kamu lapar? Benar, aku lapar. Dan lain-lain. Ini fase yang kedua, yaitu fase pemahaman permulaan. Selanjutnya, fase pemahaman pertengahan. Pelajar diberi pertanyaan, murid diberi pertanyaan secara lisan atau tertulis. Misalnya, guru membaca bacaan pendek cerita. Kemudian, setelah dibacakan oleh guru, guru bertanya kepada murid, kemudian murid menjawab apa yang telah dibacakan oleh guru. Selanjutnya, fase terakhir yaitu fase pemahaman lanjutan. Fase ini adalah di mana murid diberi mendengarkan berita dari media radio, TV, internet, ataupun YouTube. Ya, kemudian anak-anak atau murid-murid kita mencatat fakta yang terjadi selama kegiatan yang terekam dalam sebuah kaset, seperti namanya, tanggalnya, ataupun tahunnya, atau tempat, waktu, dan lain-lain dalam bahasa Arab. Oke, ini saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa Anda tulis nama Anda, kemudian juga jangan lupa semester berapa, eksekutif ataupun reguler. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.